Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang simbol atau label B3. B3 yang dimaksud adalah bahan berbahaya dan beracun. Untuk simbol atau labelnya ini diatur di Permen LH Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2008 tentang simbol dan label B3. Kemudian diatur juga di Permen LH Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah B3. Untuk label dan simbol ini, pemberian simbol dan label pada setiap kemasan B3 dimaksudkan untuk mengetahui klasifikasi B3 sehingga pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik guna mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari B3 tersebut, di mana label adalah tulisan dan simbol adalah gambar ya. Untuk keterangan lebih jelasnya, label adalah tulisan yang menjelaskan antara lain karakteristik dan jenis bahan kimia berbahaya dan beracun. Untuk simbol adalah gambar yang menyatakan karakteristik bahan kimia berbahaya dan beracun. Semuanya itu menyatakan atau menunjukkan karakteristik, tapi untuk label itu berupa tulisan, kalau simbol berupa gambar. Untuk klasifikasi bahan kimianya, ini diatur di sini ya. Di PPRI nomor 74 tahun 2021, ini mudah meledak, contohnya LPG atau MG, pengoksidasi atau oxidizing, sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable, sangat mudah menyala highly flammable, mudah menyala flammable, amat sangat beracun extreme toxic, sangat beracun highly toxic, beracun moderate toxic, kemudian berbahaya harmful, korosif contohnya iodin ya. Ini contoh-contohnya yang di sampingnya ini. Kemudian bersifat iritasi atau iritan, kemudian berbahaya bagi lingkungan, dangerous to the environment, itu contohnya solar, oli bekas. Kemudian karsinogenik, contohnya kromium dan asbestos. Dan teratogenik, ini smoke detector. Dan mutagenik, begitu ya klasifikasinya di PPRI 74 tahun 2021 2001. Nah, ini klasifikasinya di US. Kemudian ini di NFPA. Kemudian ini hazard labelnya. Kalau di NFPA ini menggunakan sistem kode warna dan angka. Nah, seperti ini ya. Ada kelasnya, contohnya kelas 1. Kemudian ada labelnya dan ada gambarnya. Ini identifikasi dan pelabelan wadah atau kemasan. Kalau ada nyala api berarti itu mudah terbakar. Seperti itu ya. Dilihat dari gambarnya saja sudah bisa diketahui. Ada nyala apinya ya. Nah, kalau seperti ini, kelas 4 ini ya. Ini bahan kimia padat yang mudah menyala. Nah, ini 5.1, 5.2, bahan oxidizing agent. Kemudian kelas 6 bahan beracun ya, toksik. Itu logonya 6, angkanya nomor 6. Kelas 7 ini radioaktif. Dan kelas 8 korosif.
Kelas 9 ini bahan kimia lainnya. Selanjutnya untuk peraturan terkaitnya ini, keliru kok 2021 ya. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Untuk definisi dari pasal 1 di PP tersebut ya, bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan membuang B3. Jadi pengelolaan dari B3 ya. Pengelolaan dari bahan berbahaya dan beracun tersebut. Dia menghasilkan, kemudian diangkut, mengedarkan, menyimpan dan menggunakan ya. Nah, ini masuk di pasal 5 ya. Klasifikasi dari B3, mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala sampai mutagenik. Pasal 15, setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan lembar data keselamatan bahan atau MSDS ya, Material Safety Data Sheet. Tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya beracun lihatnya di Permen LH Lingkungan Hidup nomor 03 tahun 2008. Untuk simbolnya sendiri, bentuk dasar dan ukuran dan bahan ya, berbentuk bujur sangkar, diputar 45 derajat, warna dasar putih dan garis tepi warna tebal merah. Nah, dasarnya seperti ini ya. Ukurannya minimal itu 25 kali 25 cm ya. Ini kan aslinya persegi kemudian diiringkan ya. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk sebagai tempelan simbol ini ya, bahan simbol ini tahan air, harus tahan air, kemudian tahan goresan dan bahan kimia yang mengenainya. Untuk di kendaraan pengangkut, simbol dibuat dengan cat yang dapat berpendar seperti itu. Jadi kalau misal pakai stiker pun harus stiker yang vinil biar enggak luntur saat terkena air. Untuk simbol B3 klasifikasi bersifat mudah meledak. Nah, yang pertama ini seperti gambar ledakan ya, cara mengamatinya itu. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, berupa gambar bom yang meledak. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang pada suhu dan tekanan standar 25 derajat Celcius dapat meledak dan menimbulkan kebakaran, atau melalui reaksi kimia dan fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi. Lanjut, simbol untuk yang kedua ini B3, bahan yang bersifat pengoksidasi. Seperti ini ya, contoh gambarnya itu warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa bola api yang berwarna hitam yang menyala. Jadi maksudnya gambar tersebut itu bola api berwarna hitam dan menyala. Itu bersifat pengoksidasi. Kemudian yang ketiga ini simbol untuk B3 mudah menyala, seperti api ya ini ya. Warna dasarnya tetap seperti patokan yang pertama tadi ya, berupa bujur sangkar warna putih dengan warna merah sebagai itu, sebagai pewarna simbolnya ya. Warna dasar putih dan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa gambar nyala api berwarna putih dan hitam. Lanjut,
Simbol B3 klasifikasi mudah menyala menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjadi panas atau meningkat suhunya dan terbakar. Pokoknya yang logonya mudah terbakar ya. Padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api ya. Gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Ya seperti itulah pokoknya bahan-bahan baik padat, cair, gas yang jika terkena api itu bisa menimbulkan penyebaran api tersebut ya, mudah terbakar. Lanjut, simbol untuk B3 klasifikasi mudah menyala menunjukkan suatu bahan memiliki karakteristik sebagai berikut. Ini contohnya, cairan yang mengandung alkohol. Padatan yang temperatur tekanan standar mudah menyebabkan terjadi kebakaran. Aerosol yang mudah menyala. Padatan atau cairan pirofik dan peroksida organik. Lanjut ke simbol yang keempat ya. Ini bersifat beracun atau toksik. Logonya adalah tengkorak ya, tengkorak. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar tengkorak dan tulang bersilang. Ini bersifat beracun atau toksik ya. Kemudian ini tanda silang. Yang kelima ini ya, bersifat berbahaya. Simbol berupa gambar silang berwarna hitam. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan, cairan maupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Tingkatnya ini sudah parah ya. Kemudian tanda seru ya. Ini bersifat iritasi atau iritan ya. Ini simbol keenam. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tanda seru berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Padatan maupun cairan yang terjadi kontak secara langsung dan atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Pokoknya dapat menyebabkan iritasi lah, baik di kulit, di pernapasan, ya. Kemudian juga di mata ya, dapat menyebabkan iritasi. Semua bahan yang menyebabkan iritasi ini yang tandanya seru. Lanjut ke 7, ini bersifat korosif atau merusak ya. Logonya, simbolnya ini biasa, warna dasar putih, garis tepi warna tebal merah. Simbol terdiri dari dua gambar yang tertetesi cairan korosif. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama menyebabkan iritasi terbakar pada kulit. Yang kedua menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAE 1020 dengan laju korosi 6,35 mm per tahun dengan temperatur pengujian 55 derajat Celcius. Atau mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk bersifat asam. Asam korosif ini. Lanjut, simbol ke-8 bersifat berbahaya bagi lingkungan ya, ada gambar ikan dan wit pohon kering ya. Warna dasar putih dan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar pohon dan media lingkungan berwarna hitam serta ikan berwarna putih. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak atau menyebabkan kematian bagi ikan atau organisme akuatik lainnya, atau bahaya lain yang dapat ditimbulkan seperti merusak lapisan ozon, misalnya CFC, klorofluorokarbon ya. Lanjut, simbol ke-9 adalah bahan B3 yang bersifat karsinogenik atau merusak ya, teratogenik dan mutagenik. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar kepala dan dada manusia. Ini mudah diingat ya, gambar setengah badan inilah kepala dan dada manusia berwarna hitam dengan gambar menyerupai bintang segi 6 berwarna putih pada dada.
karsinogen, teratogen, dan mutagen. Untuk karsinogenik ini menyebabkan kanker. Untuk teratogenik yaitu bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio, dan untuk yang mutagenik adalah sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika. Dan yang D ini toksisitas sistematik terhadap organ sasaran spesifik dan toksisitas terhadap sistem reproduksi dan atau gangguan saluran pernapasan. Simbol yang ke-9 ini. Dan ini klasifikasinya 3 ya. Karsinogen, teratogen, dan mutagen, bisa bermutasi. Untuk yang ke-10 ini simbol B3 untuk bahaya lain berupa gas bertekanan. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tabung gas silinder berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan bahaya gas bertekanan, yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan atau terkena panas atau pecah atau isinya dapat menyebabkan kebakaran. Nah, ini dari tadi kan sudah belajar simbol ya. Sekarang labelnya. Label B3 merupakan jenis urean singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Kalau tadi kan simbol berupa gambar, label berupa tulisan. Untuk label ini ada aturannya, bentuk dan ukuran. Bentuk persegi panjang 3:1, warna dasar putih dan tulisan serta garis tepi berwarna hitam. Kata peringatannya itu masuk di labelnya ya.